Apa nah? Saya datang kembali ke sini berniat memang untuk silaturahmi, menyapa sekaligus menjenguk saudara-saudara kami, saudara kita yang sedang mengalami ujian. Tadi kami sampaikan di sana, ketemu dengan beberapa, saya sampai di Padang Pariaman, menyampaikan kepada mereka simpati dan juga pesan. Insya Allah di balik ujian ini akan datang hikmah yang besar. Tapi kita ini tahunya hikmah datangnya besok. Tidak ada hikmah yang datangnya kemarin. Datangnya selalu besok. Jadi kita harus sabar melewati ini semua. Dan itu juga yang tadi saya sampaikan kepada saudara kita yang sedang menghadapi ujian. Insya Allah Itu mau dia Pak Anis untuk melewati masa-masa yang penuh ujian ini. Memang sebenarnya curah hujannya luar biasa. Merasakan besar hujannya. Besar. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Tadi saya tanya Pak Gubernur, berapa curah hujan yang terjadi? Beliau tadi menyampaikan 380 mm per hari. Itu melampaui ekstrim. Karena disebut hujan ekstrim itu kalau di atas 150. Nah ini 380, jadi ekstrimnya terlewati. Jakarta pernah mendapatkan seperti itu 4 tahun yang lalu, 2020 tanggal 1 Januari itu curahnya 377. Jadi yang kemarin terjadi di sini lebih banyak lagi. Itu saja rekor tertinggi curah hujan yang pernah terjadi. Kalau benar waktu saya datang menengok, nah ini unik ini di Jakarta. Di Jakarta ini kalau banjir sedikit, gubernurnya diramaikan. Betul tidak? Betul, namanya betul. Kinian yang saya. Jadi alhamdulillah Buya di sini lebih teduh Buya ini. Hatta banjir masih ini. Nah, suatu ketika saya datang ke tempat yang kebanjiran itu, memeriksa, melihat. Jadi saya bilang, yang sabar ya Pak, yang sabar Bu, Insya Allah nanti dapat gantinya yang lebih baik. Dibalas, Pak Gubernur yang sabar ya. Loh, Bapak yang harus sabar. Ya kenapa saya harus sabar? Pak, kalau banjir di sini mah tiap tahun. Tapi kalau dulu-dulu gubernur nggak pernah dicaci. Baru sekarang ini kita banjir, Bapak ini marahin. Jadi malah saya ini nasihatin warga, Bapak yang sabar Pak ya. Baru kali itu namanya petugas negara dinasihati sabar oleh rakyat yang sedang kena musibah. Itu pengalaman di Jakarta. Nah, di sini saya menemukan juga tadi jalan masyarakat yang tangguh, ulet, tegar, tabah. Ciri masyarakat Minang yang saya temukan juga di Jakarta. Tabah, tangguh, ulet, tak mudah menyerah. Insya Allah mereka semua nanti akan segera bangkit dari ujian yang sedang dilewati sekarang. Nah, kemudian saya berniat untuk kesini khusus sesudah tanggal 14 kemarin, karena rakyat Minang menunjukkan sikap untuk berada di dalam arus perubahan bagi Republik ini. Kita semua menyaksikan pemilu kali ini ada banyak tekanan, ada banyak saweran. Betul? Ada guyuran, ada tekanan. Tapi yang menarik di sini, tekanan itu tak membuat bergoyang. Guyuran itu tak membuat bergeser. Tetap lempeng pada garis perubahan. Insya Allah kita akan hadirkan sama-sama perubahan di negeri ini. Dan ini mengingatkan bahwa seperti disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, Buya Mahyadi, bahwa di tanah ini, di ranah Minang ini, dilahirkan dan ditumbuhkan pribadi-pribadi berintegritas, pribadi-pribadi cerdas, yang pada masa awal Republik ini betul-betul menentukan arah. Tadi sudah diceritakan oleh beliau bagaimana
penyambung nyawa Republik terjadi di tempat ini. Dan bagaimana musik integral Nasir membuat kita sekarang menyatakan NKRI harga mati. Kalau ada yang menyebut NKRI harga mati, tidak boleh lupa menyebut nama Pak Nasir. Karena yang mengembalikan dari Republik Indonesia Serikat kepada NKRI namanya Muhammad Nasir. Dan inilah kontribusi luar biasa. Tapi bukan hanya itu saja. Dari mulai dari Sultan Syahrir, berderet nama-nama yang sampai sekarang saya selalu memiliki rasa kagum. Kebetulan dari kecil saya dibacanya biografi. Nah, biografi yang saya suka salah satunya itu biografi Agus Salim, Haji Agus Salim. Menguasai bahasa banyak, berkeliling kemana-mana, biografi Hatta. Jadi cerita tentang Bukit Tinggi, Jam Gadang itu menempel sejak kecil. Sampai akhirnya ketika saya kuliah, saya khusus naik bis sampai ke Bukit Tinggi dari Jogja. Untuk apa? Untuk lihat Jam Gadang. Saya bayangkan jamnya besar sekali. Sampai ke sana ternyata ya memang besar di foto gitu. Waktu itu belum ada Instagram, belum ada Facebook. Jadi namanya lihat jam itu imajinasi. Oh, ini rupanya Jam Gadang ini. Dan begitu lihat Naresiana, tak aneh dari tempat ini muncul sastrawan-sastrawan yang luar biasa. Keindahan alamnya, suasana masyarakatnya, apalagi pada masa itu barangkali surau masih memainkan peran yang besar untuk berkumpulnya mereka-mereka yang pulang dari rantau berdiskusi dengan masyarakat komunitasnya. Surau, mudah-mudahan surau-surau nanti terus akan menjadi tempat untuk penempaan generasi-generasi baru kita. Itu sebabnya saya selalu merasa setiap kali kembali ke Ranah Minang, kembali ke kampung halaman sendiri, seperti berada di kampung sendiri. Begitu juga ketika aktif di Jogja, banyak aktivis-aktivis yang berasal dari Minang, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Minang yang kuliah di Jogja. Jadi di sana namanya Baringin Mudo. Baringin Mudo ini anak-anak asal dari Ranah Minang yang belajar di Jogja. Semua tokoh-tokohnya aktivis-aktivisnya. Nah, interaksi bersama inilah, silaturahmi ini, persaudaraan ini yang kita ingin jaga sama-sama ke depan. Dan saya merasa bersyukur, saya ingin sampaikan di kesempatan ini rasa terima kasih atas dukungannya, atas supportnya, atas pilihannya, sehingga masyarakat Minang bukan hanya yang di Sumatera Barat, tapi di luar sana berada di dalam barisan perubahan. Dan saya pun sampaikan begitu, ke depan insya Allah apa yang disampaikan Buya tadi diijabah oleh Allah. Insya Allah kita bisa lakukan perubahan itu lewat jalur pemerintahan. Dan saya tegaskan kepada semua, saya akan terus berada di dalam barisan perubahan ini. Karena di sini pernah merasakan bagaimana berjuang bersama dan ternyata yang diperjuangkan melakukan perubahan. Kita ingin yang diperjuangkan kita lempeng sama-sama. Kita berjuang sama-sama karena kita menginginkan demokrasi kita menjadi demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan demokrasi yang memperjuangkan kepentingan oligarki. Biaya yang tinggi yang dikeluarkan hanya akan meninggalkan tagihan yang harus dikembalikan. Perjuangan yang kita lakukan adalah perjuangan dengan tenaga dari rakyat. Setiap kali saya berjalan dalam kegiatan keliling Indonesia, semua orang datang bukan karena bayaran, datang karena ingin adanya perubahan. Jabat tangan di mana-mana. Saya tadi ceritakan, tahun 2023 adalah tahun seumur hidup saya paling banyak berjabat tangan. Belum pernah saya berjabat tangan sebanyak tahun 2023. Kemana saja, dan setiap jabat tangan itu mengirimkan pesan. Tidak ada jabat tangan basa-basi, hanya sekedar tempel, tidak ada. Semua jabat tangan dengan penuh semangat,
jabat tangan yang mengirimkan pesan. Alis, titip perubahan, titip anak-anak kita, titip ada akses kesehatan, titip. Itu yang membuat saya merasakan ada aspirasi luar biasa di seluruh wilayah Indonesia. Dan aspirasi itu aspirasi yang murni, bukan bayaran, bukan tekanan. Itulah keinginan yang sesungguhnya. Ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Dan saya sampai bisa merasakan kalau bersalaman, kira-kira profesinya apa ini salaman? Dan siapa yang berjalan? Siapa? Karena itu saya khusus mengingatkan di sini untuk menyampaikan kepada semua. Terima kasih atas support saya. Dan saya selalu tak dilakukan harus dikoreksi. Tidak boleh. Karena itu